Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jasmine Angel Kumalasari dengan nomor absen 28 dengan NIM J0414221003 kelas 4E Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Pada kali ini, saya akan menjelaskan kasus pelanggaran audit yang dilakukan PT Hansen International dan juga KAP EY. Pada kali ini, saya akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu adalah kronologi kasus pelanggaran audit yang dilakukan oleh PT Hansen International dan juga EY. Pada tahun 2016, PT Hansen International terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan untuk tahun 2016. Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross mencapai 732 miliar, sehingga pendapatan perusahaan melonjak naik tajam. Atas kasus tersebut, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Hansen International berupa denda sebesar 500 juta dan juga perintah untuk melakukan perbaikan dan juga penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara itu, CEO dari PT Hansen International, Benny Cokro, dijatuhi sanksi denda sebanyak 5 miliar. Direksi lainnya, Aknan Tabrani juga dikenai sanksi 100 juta dan juga kepada Shirley Jokom, auditor dari KAP, Purwantoro, Sukoro, dan juga Surja, member dari EY, selaku auditor yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap PT Hansen, dijatuhkan hukuman berupa pembekuan surat tanda terdaftar selama 1 tahun. Lalu yang kedua, kasus pelanggaran audit yang dilakukan oleh PT Hansen International dan juga EY dari segi auditing. Dalam catatan OJK, PT Hansen International terjerat kasus pelanggaran audit dengan melakukan manipulasi penyajian LKT untuk tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya manipulasi penyajian akuntansi terhadap penjualan kafling siap bangun dengan nilai mencapai 732 miliar rupiah sehingga membuat pendapatan perusahaan melonjak naik tajam. Dalam kasus ini, auditor yang melakukan audit pada laporan keuangan tahunan PT Hansen International per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU Pasar Modal dan paragraf A14 SPAP berkaitan dengan SA 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan juga pelaksanaan audit berdasarkan SA dan juga kode etik profesi akuntan publik. Shirley Jokom juga melanggar kode etik profesional akuntansi publik seksi 130 tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan juga kehati-hatian profesional. Kasus tersebut menunjukkan pemberian opini audit yang tepat berdasarkan proses audit sesuai dengan standar audit sangatlah penting bagi pengguna laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan dapat mengetahui informasi mengenai perusahaan yang diaudit. Namun pada kasus ini masih terdapat opini audit yang tidak menggambarkan kewajaran dari laporan keuangan untuk dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kode etik profesi akuntansi publik juga menyatakan bahwa memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab akuntan publik terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan publik dan juga setiap CPA tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan publik dan juga CPA harus memperhatikan dan juga mematuhi kode etik atas dasar menjaga tanggung jawab terhadap kepentingan orang banyak, agar akuntan tidak berperilaku menyimpang dan juga menjelaskan tugasnya dengan profesional. Maka dibuatlah prinsip etika profesi yang harus dipatuhi. Namun pada kasus ini, auditor melanggar 5 prinsip etika profesi akuntan publik, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan juga kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Lalu, apa aja sih dampak dari PT Hansen International dan juga EY? Dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama, kerugian yang signifikan baik untuk internal dan juga eksternal PT Hansen International seperti pihak luar perusahaan yaitu investor dan juga regulator. Lalu harga saham PT Hansen International TBK terakhir yang dicatatkan di perdagangan bulan Agustus 2020 hanya sebesar Rp50 per lembaran dan tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Lalu yang ketiga, ada kasus pelanggaran audit PT Hansen ini merusak kredibilitas profesi audit. Kepercayaan publik terhadap integritas dan juga profesionalisme auditor menjadi terkikis karena kasus semacam ini terjadi. Lalu yang terakhir, ada perusahaan ini akhirnya dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus tahun 2020. Lalu kode etik apa aja sih yang dilanggar oleh PT Hansen International dan juga EY? Yaitu yang pertama ada integritas. Bentuk pelanggarannya pada kasus ini, ketika auditor terbukti bersalah melakukan manipulasi dalam penyajian akuntansi, maka auditor telah melakukan pelanggaran kode etik integritas ini. Lalu yang kedua, objektivitas.
Dengan tidak diungkapnya adanya perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun membuat pendapatan LKT 2016 menjadi overstate, maka terlihat jelas bahwa auditor melanggar kode etik objektivitas ini. Lalu yang ketiga, kompetensi dan juga kehati-hatian profesional. Auditor dalam kasus ini dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalismenya terkait pelaksanaan prosedur audit SA terkait kecapaian di mana auditor harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu yang keempat adalah kerahasiaan. Dalam kasus ini bukan berhati-hati, tetapi auditor dan juga pimpinan perusahaan menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan juga menimbulkan kerugian terhadap perusahaan. Lalu yang kelima adalah perilaku profesional. Pada kasus ini pelanggaran pasal 66 UU Pasar Modal dan juga paragraf 14 SPHP. Lalu standar audit apa saja sih yang dilanggar oleh PT Hansen International Tbk dan juga EY? Yang pertama adalah SA 200. Kasus ini adalah melanggar SA 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan juga pelaksanaan audit berdasarkan standar audit revisi 2021 di bagian ruang lingkup audit Ref Para 3.A1 mengenai bahwa opini auditor atas laporan keuangan menyatakan apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Namun pada kasus ini PT Hansen International dan juga EY melakukan pelanggaran pada poin SA 200 ini karena menurut saya opini yang harus diberikan adalah opini tidak memberikan pendapat karena audit hanya diberikan ruang lingkup yang terbatas dan sangat besar sekali pengaruh jika adanya pemalsuan atau penggelapan dana, apalagi penggelapan tersebut angkanya material, maka sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan dan akan menjadi temuan auditor. Lalu yang kedua, melanggar SA 220. Pada kasus ini melanggar SA 220 pada Ref Para 9.A4 yang menyebutkan bahwa kelima prinsip dasar etika seorang editor yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan juga perilaku profesional. Pada kasus ini melanggar seluruh kode etik yang tercantum pada SA 220 ini. Lalu yaitu SA 240, pada kasus PT Hansen International ini melanggar SA 240 karena dengan kecurangan dalam satu audit atas laporan keuangan disebutkan bahwa SA 240 ini mengatur tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Namun di dalam kasus ini auditor tidak menerapkan dan juga mematuhi SA 240 karena auditor telah melakukan kecurangan dalam laporan keuangan PT Hansen International Tbk. Lalu melanggar SA 500. Dalam kasus ini melanggar SA 500 dikarenakan berdasarkan teori tentang bukti audit, PT Hansen International Tbk tidak menyediakan laporan keuangannya dengan SAK yang berlaku umum, bahkan mereka melakukan penggelapan dan juga memungkinkan auditor untuk mendapatkan penemuan audit. Yang ditemukan adalah bukti dokumen yang tidak benar karena adanya sumber dana yang dipalsukan sehingga mempengaruhi hasil laba pada PT Hansen International melonjak secara tidak wajar. Dengan adanya kasus ini, PT Hansen International dikenakan hukuman sesuai dengan UU Akuntansi, hukum dan juga SA yang berlaku. Lalu melanggar SA 560. Pada kasus PT Hansen International dan juga EY ini telah melanggar SA 560 pada tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan. Dalam kasus ini melanggar prinsip kompetensi dan juga kehati-hatian profesional karena ia tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan audit SA 530 yang menentukan apakah LKT PT Hansen International per 31 Desember 2016 terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh akuntan publik setelah laporan keuangan diterbitkan. Oke, mungkin kesimpulan dan juga saran yang saya dapatkan setelah melakukan analisis kasus pelanggaran audit yang dilakukan PT Hansen International Tbk dan juga EY, yaitu mengalami kerugian yang signifikan baik untuk internal dan juga pihak eksternalnya, yaitu seperti investor dan juga regulator. Dosen ini juga dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2020. Lalu ada pun juga solusi agar yang kasus ini tidak terulang kembali, yaitu dengan cara meningkatkan pengendalian informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan dan juga pengenalan data untuk mencegah terjadinya kesalahan penyajian LKT sebelum diserahkan ke auditor. Dan juga perusahaan harus lebih meningkatkan internal control dengan cara menerapkan double check sebelum laporan keuangan tahunan dilakukan pengauditan oleh pihak AP. Sekian, terima kasih, dan juga sekian dari analisis saya mengenai kasus PT Hansen International Tbk dan juga EY. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.